Judul karya The Revenge. Bagian 1, Red 21+, penulis Neng Neng. Tap, tap, tap. Di salah satu ruangan apartemen termewah di sebuah kota, terlihat ada sebuah langkah yang tengah mengendap-endap hingga tidak menimbulkan suara yang terdengar. Membuka pintu menggunakan kode yang baru saja diketahuinya, dia memasuki ruangan demi ruangan yang berada di dalamnya. Sementara itu, matanya sibuk menelisik sebuah ruangan di hadapannya dengan langkah amat ringan, hingga dua penghuni di ruangan tamaram tersebut tidak menyadari manusia yang tengah mengintai apa yang sedang mereka lakukan. Seorang perempuan dengan penampilan sederhana menggunakan pakaian kerja dengan atasan blazer hitam, kemeja putih, celana bahan hitam, dan rambut dikucir kuda, membuatnya terkesan seperti seorang bodyguard. Namun, kecantikan yang dia miliki tetaplah terpancar. Kulit putih, hidung mancung, bibir tipis, ditunjang dengan tinggi badan yang proporsional. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku laporkan apa yang mereka lakukan pada nyonya besar? Gumamnya pelan, dengan mata yang masih saja meneliti pada ruangan di hadapannya. Sesekali terlihat gadis tersebut mengusap dadanya kala pendengarannya menangkap suara-suara asing yang baru saja dia dengar. Kenapa nyonya muda tega mengkhianati tuan muda? Gumamnya merasa sedih. Apa kurangnya tuan muda? Lagi-lagi dia membatin. Sesekali tangannya menggosok telinganya, tidak ingin mendengar suara terlarang yang terus bersahutan dari dalam sana. Namun sialnya, mereka semakin lama suaranya semakin keras saja. Tidak peduli dengan sepasang telinga yang terasa terbakar di luar sana. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lagi-lagi dia bertanya pada vas bunga yang terletak tepat di samping tubuhnya. Sesekali matanya mengedar ke sembarang arah. Tring, tring, tring. Astaga, apa ini? Kenapa ponselnya berbunyi dalam situasi seperti ini? Perempuan tersebut mengerjap kaget, lalu segera meraih ponsel yang dia simpan di saku blazernya. Segera mengangkat panggilan yang terus berdering. Halo, nyonya besar? Sapanya berbisik, menutup sebagian mulutnya agar suaranya menjadi samar. Kia, apa kau sudah menemukan menantuku? Di mana dia sekarang? Apa benar kecurigaanku selama ini? Pertanyaan beruntun dari seorang wanita paruhbaya di seberang sana membuat perempuan itu kembali bingung. Antara harus jujur atau tidak. Dia memilih diam dalam rasa bingungnya. Kia, kau mendengarku? Lagi-lagi suara dingin dan tegas itu seolah mengintimidasi. Iya, nyonya. Gugup, perempuan cantik itu hanya bisa menggaruk dahinya yang tidak gatal sama sekali. Apa yang kau lakukan? Kau tidak berniat untuk mengkhianatiku, bukan? Pertanyaan macam apa ini? Kiara, seorang gadis cantik yang sudah mengikuti keluarga Shailendra sedari dia kecil, dirawat dan dibesarkan oleh keluarga tersebut tanpa memandang siapa Kiara sesungguhnya. Kiara Arabella, anak dari seorang sopir dan pembantu rumah besar keluarga Shailendra. Beberapa tahun lalu, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia akibat sebuah penyakit keras yang menimpa ibunya, dan ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas kala dia tengah mengantarkan tuan muda Andra Shailendra dalam sebuah perjalanan keluar kota. Namun, entah karena hati dermawan atau karena rasa bersalahnya, keluarga besar Shailendra tetap merawat Kiara, menganggapnya sebagai putri dari keluarga tersebut tanpa membedakannya dari anak-anak yang lainnya. Seringkali Kiara diberi kepercayaan untuk memata-matai menantu keluarga tersebut. Kia, suara nyonya besar sudah kembali memenuhi pendengaran Kiara. Ya, nyonya. Kiara kembali gugup. Ceklek. Tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar, menampakkan seorang perempuan dengan gaya elegan tengah tersenyum sinis menatap Kiara dengan gaya angkuh. Tas branded sudah berada di sebelah tangannya. Sementara itu,
Seorang pria yang hanya menggunakan bathrobe masih memeluk pinggangnya dengan posesif. Kiara segera menurunkan tangannya yang masih memegang ponselnya. "Kau sedang memata-mataiku, Kiara?" tanyanya dengan sorot mata yang tajam. "Hah? Tidak." Kiara menggeleng dengan segera. "Lalu apa? Kau mencuri di apartemen kekasihku?" tanyanya lagi menyeringai. Wajahnya tanpa beban ketika mengatakan kekasihku. "Hah?" Kiara semakin terbelalak kaget. Sementara tangannya masih menggenggam ponsel yang masih tersambung pada nyonya besar di seberang sana. Kemungkinan besar suara mereka akan terdengar dengan jelas. "Sebaiknya Anda pulang, Nyonya Muda." Kiara membungkukkan tubuhnya, meminta dengan sopan meski seringkali harga dirinya diinjak. Bahkan dia nyaris tidak memiliki harga diri di hadapan perempuan glamor ini. Annette, istri sah dari Tuan Muda Andras Shailendra. Kini dia tengah mengandung buah hatinya bersama sang suami. Hidupnya yang bergelimang harta, terlahir dari keluarga terhormat. Namun, nyatanya malah membuatnya gelap mata. Terlampau sering ia bergonta-ganti pasangan meski sudah menikah. Pergi pagi, pulang malam, sudah menjadi kebiasaan selama menikah dengan Andra. Hingga tidak sering Kiara diharuskan memata-matai perempuan tersebut hingga kerap kali ketahuan oleh Annette sendiri. Jadi, bertemu dengan Kiara dalam keadaan seperti ini bukan hal yang tabu baginya. "Aku akan pulang meski tidak kau suruh," ketusnya, lalu memutar tubuh, mencium partner ranjangnya dengan takjim, sebagai tanda perpisahan sesaatnya. Kiara membuang muka melihat adegan tersebut, lalu berjalan keluar apartemen mendahului Annette. Tidak ingin melihat pemandangan yang bisa menodai kesucian matanya, mengingat mereka malah melanjutkan adegan terkutuk itu dengan tidak tahu malu. "Silahkan masuk mobil, Nyonya Muda." Kiara membukakan pintu mobil untuk Annette, hingga perempuan itu masuk mobil dengan leluasa, duduk dengan elegan di jok tengah, sementara Kiara masuk ke dalam mobil menempatkan diri di samping sopir. Mobil melaju meninggalkan hunian partner Annette. Sementara itu, di dalam mobil suasana begitu hening. Tidak ada yang berbicara, hanya terdengar helaan napas ringan dari penumpang dan sopir. "Aku harap kamu masih tahu diri, Kiara." Suara Annette memecah keheningan, membuat Kiara menegakkan posisinya, lalu menoleh ke belakang untuk mempertegas pendengarannya. Januari 2022.